Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengadakan training mengenai cara melakukan setting pada SEPAM. SEPAM itu singkatan dari Schneider Electric Protection and Measurement Relay. Software yang kita gunakan adalah SFT 2841. Kita connect dulu SEPAM dengan PC. Kalau sudah connect, nanti kita settingnya dengan software SFT 2841. SEPAM ini produknya sudah obsolete, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu digantikan oleh SRG P3U20 maupun P3U30. Tapi populasi daripada produk ini masih banyak, sehingga kita perlu mengadakan training untuk supaya ketika teman-teman semua ada di set, bisa melakukan setting, misalnya keperluan untuk tambah daya ataupun setting untuk kurang daya juga bisa. Oke, kita mulai. Kita sudah masuk ke menu software SFT 2841. Kita masukkan dulu passwordnya 04 kali. Oke, setelah kita masuk password, nah, kita ada di hardware configuration. Di sini sudah tertera tipe SEPAM T40. Tidak ada modul yang kita connect. Biasanya ada modul input output MES114 dan sebagainya, modul MET maupun MSA maupun ACE tidak ada yang kita connect. Hanya ada SEPAM dan CCA630. CCA630 itu adalah konektor arus. Kalau tipe SEPAM T40, dia ada inputan arus dan inputan tegangan. Nah, ini di general karakteristik. Oke, kita mulai ya. General karakteristik, frekuensi standar, settingnya bisa kita pilih grup A atau grup B. Kemudian dia menjadi incoming atau feeder. Nah, di sini rated secondary current. Nah, ini adalah kalau dia di kubikel DM1A, standarnya pemasangan SEPAM ini, atau DM1B, maka rated sekunderinya adalah CT-nya adalah 5 ampere. Kemudian jumlah CT-nya I1, I2, I3 adalah 3. Rated primary current ini ya, kita ambil contoh, kita masukkan, kita ada CT 50 100 ampere, kita masukkan CT yang di tapping 50. Tapping 50 juga sama, di tapping 50. Residual current, oke, kita kasih contoh, kita pasang CSH. Oke, kita tidak pasang CSH, kita hanya pasang CT maupun VT. Nah, ini VT-nya. VT-nya primarinya 20, sekunderinya 100. Dia dipasang di 3. Berarti kita harus masukkan P1, P2, P3. Residualnya, pengukuran residualnya dia pakai SAM 3P. Kita tekan apply, kita tekan yes. Oke, kita sudah masuk di setting untuk general karakteristik daripada CT maupun VT. Ini bisa kita lewati. Oke, program logiknya output 1, 2, 3, 4 ini output standar daripada SEPAM T20 seri 20 maupun seri 40 ada 4. Kalau kita kasih MES114 maka dia akan nambah mungkin berapa, 11 atau berapa itu. Output 1 normal open, output 2 normal close. Jadi yang kita pakai biasanya output 1 yang akan ngetripkan CD. Oke. Setelah karakteristik, kita coba setting untuk waktu ya. Di sini ya. Di apa tadi saya tekan tadi? Ini ya. Ini gambar SEPAM diagnostiknya. Setting waktu cukup mudah. Kalau dengan laptop kita tinggal masuk ke SEPAM date and time, kita tekan apply. Kita tekan current time, apply, sudah setting waktunya sudah sesuai dengan laptop. Oke, kita ke setting daripada proteksi. Untuk SEPAM T40, nah, ini ada proteksi passover current 5051, ada proteksi earthport, ada breaking failure, ada negatif sequence atau unbalance,
ada thermal overload untuk proteksi konduktor atau kabel, ada under atau over voltage, ada proteksi over voltage, ada neutral displacement, ada negative sequence over voltage, ada over maupun under frekuensi, dan juga temperatur monitoring khusus untuk memonitor temperatur trafo, tapi harus ada modul tambahan. Kali ini kita setting standar saja di pass over current dan earthport saja. Untuk pass over current, nah ini kita on kan elemen 1 maupun elemen 2. Jadi elemen 1 itu untuk proteksi overload, elemen 2 untuk proteksi short circuit. Nah, biasanya setting kita adalah seperti ini. Untuk overload kita pakai kurva inverse, kita pakai kurva EIC SIT 1 EIC SIT untuk kurva inverse-nya. Kemudian untuk short circuit-nya yang elemen 2 kita pakai definite. Kita kasih contoh, misalnya daya PLN adalah 695 kVA, jadi kalau di 20 kV ampernya sekitar 20 ampere. Delay kita kasih 1 second. Definite ini 4 kalinya dari elemen 1 atau 1A biasanya istilahnya, 80 ampere, delaynya 100 milisecond. Nah, kita apply. Nah, sudah setting untuk pass over current seperti itu. Untuk ground fault kita on kan dulu latching dan trip CB. Latching artinya kalau relaynya ini belum di reset, maka circuit breaker tidak akan bisa di energize, dia harus di reset dulu sepamnya. Kita masukkan settingan kurva seperti tadi. Kemudian arusnya kita setting, saya ambil contoh 10% rasio CT. Jadi rasio CT nya ada 50, jadi saya masukkan 5, delaynya 1 second. Ini settingan yang standar. Kemudian untuk elemen 2A, 4 kalinya dari elemen 1, jadi kita masukkan berapa? 20, delaynya 100 milisecond, kita apply. Ya. Jadi secara sederhana settingnya pass over current maupun earthport seperti itu. Settingnya sudah masuk ke sini, ke relaynya bisa kita cek. Nah, ini pass protection pass. Nah, kita cek, kita tadi masukkan berapa? 20 ampere. Nah, ini sudah masuk di sini. Oke, secara singkatnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tangan ini harus kesimpan.